Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan kawan-kawan, nama saya Nabhan, NIM 2120379. Pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan atau menjabarkan tentang tata cara menguburkan jenazah yang baik dan benar dalam Islam. Lebih kurangnya begitu. Ada tata cara yang perlu diperhatikan dan beberapa larangan yang harus dihindari. Apa saja itu? Satu, dalam tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuaikan lebar kubur dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal, setara 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunnahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Bila tanahnya gembur, disunnahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran yang dapat menampung jenazah. Kemudian, jenazah diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu, lalu ditutup dengan tanah. Yang kedua, cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selain itu, para ulama menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa dengan terjemahan dengan nama Allah dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bila mayat yang dikubur berjenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Terus yang ketiga, cara menaruh mayat di dalam kubur. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perhatikan dalam menaruh mayat di dalam kubur. Misalnya, taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong di atasnya agar mayat tak langsung tertimpa tanah ketika ditimbun dengan tanah. Dalam hal ini kamu bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama, seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam bata atau papan dari semen di atasnya dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Anjuran yang keempat, anjuran saat mengubur dan setelah mengubur mayat. Setelah mayat sudah ditimbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan malaikat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai, boleh dikubur di laut dengan cara dilemparkan ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Di antaranya setelah dimandikan, dikafani, disolatkan. Yang kelima, hal yang dilarang saat menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah terdapat pula larangan yang perlu kamu perhatikan. Beberapa di antaranya yakni jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, jangan menyembelih binatang di sisi kubur, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa-sisa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarnya dalam Islam, itu bid'ah.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan data cara menguburkan jenazah. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan ibu dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.